Hai Simplers, apa kabar semuanya? Kembali lagi gue di Simple Music Channel, berbicara dengan talent-talent dan orang-orang penting di dunia musik. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup unik dan antik. Jadi maksudnya dia seorang dokter juga dan seorang musisi juga, dan langsung saja kita perkenalkan dengan tamu kita hari ini, Cesar. Aduh, terima kasih banyak nih Cesar buat waktunya datang ke sini jauh-jauh ya. Maksudnya dekat ya. Aduh, jadi mungkin pertama kali yang saya tanyakan ke Cesar adalah sejak apa nih Cesar itu bermusik? Main musik ya, kalau aktif ngeband sih sebenarnya udah dari SD ya. Mungkin tahun 99 lah awal. Cuman pertama kali gue bikin band reggae itu namanya Babylonians itu dari 2005. Awal gue bermusik sampai 2013 gue sempat bikin solo solo project. Terus saat itu mungkin memang dunia musik lagi waktu itu kan ini ya, ditandai ada satu label gede yang tutup tuh waktu itu ya. Nah itu saat itu gue memutuskan untuk musik gue udah dulu, terus gue lanjut ke pendidikan di kedokteran. Nah, akhirnya kemarin pas pandemi ternyata ada kesempatan lagi buat musik, kayak gue otak kanan gue jadi jalan lagi. Jadi baru lagi nih sebenarnya, newbie lagi nih, baru beberapa bulan ini lah, selama pandemi lah. Kenapa menentukan genre musik tadi dibilang reggae itu, kenapa suka sama reggae? Reggae ya. Sebenarnya sih gue udah suka musik reggae itu dari 95. Dulu tuh ada film namanya Bad Boys. Nah, original soundtracknya waktu itu Diana King. Kalau saya masih ingat ya. Yang Will Smith Will Smith sama itu masuk ke dalam reggae tuh? Reggae tuh. Dulu sih gue belum tahu itu musik apa ya, tapi begitu pertama kali gue dengerin musik itu, gue langsung tertarik tuh, ini lagu apa ya? Maksudnya cara artikulasi ngomongnya beda dari musik-musik lainnya. Maksudnya dia punya logat yang lain, Diana King itu. Terus musiknya juga ada sesuatu yang menarik gitu ya. Itu kalau dulu sih gue yang catchy banget buat kuping gue tuh di two tone nya. Jadi kalau reggae kan two tone nya. Nah itu gue akhirnya lebih banyak explore tentang musik itu sampai dengan hari ini. Ya kalau ditanya gue sih musik apa aja gue suka, tapi ya kalau ditanya yang paling gue suka ya musik reggae. Jadi mulai spesifik lah ya, maksudnya dari musik apa aja, terus tiba-tiba gue lihat reggae kayak ada jiwanya di luar. Iya, gue ngerasa salah satu musik yang lu maininnya harus pakai soul sih sebenarnya. Jadi nggak bisa mainin biasa-biasa aja gitu. Gila. Terus kegiatan selain bermusik apalagi nih? Ya, gue sih sebenarnya mainly-nya gue dokter. Jadi kegiatannya ya berusaha untuk memastikan ibu-ibu di Indonesia sehat, gitu aja sih. Kalau kasarnya bisa dibilang itu Obgyn ya? Obgyn ya. Itu yang terkenalnya itu Obgyn sip. Masih ada waktu tuh untuk bermusik dengan profesi sebagai Obgyn?
Alhamdulillah sih masih ada sih. Sebetulnya kalau bokap gue tuh selalu ngajarin begini, sehari tuh ada 24 jam. Jadi sebetulnya kalau kita bilang kita nggak bisa ngelakuin sesuatu, apa yang kita mau atau kita nggak bisa lakuin itu sebenarnya hampir nggak mungkin ya. Dengan waktu segitu banyak, sebetulnya juga kalau kita bekerja sebagai dokter kan juga nggak 24 jam juga kan. Pastinya kita punya waktu kosong, bisa pasti bagi waktu sih. Sampai saat ini sih belum ada masalah sih untuk bagi waktu. Oh gitu. Oke, ini ibaratnya bermusik untuk menghilangkan stres sebagai objin. Salah satunya. Waduh, gila, mantap banget. Ini baru pertama kali nih saya ketemu seorang dokter yang punya profesi di musik juga, dan musiknya sudah lumayan publish juga ya? Publish ya. Oh, oke. Tapi menurut gue sih ya vice versa sih. Maksud gue gue bermusik untuk easing stres di dunia kerja, tapi begitu juga sebaliknya gitu menurut gue. Kalau misalnya gue nggak bermusik juga, ya menurut gue sih salah satu inspirasi gue jadi dokter juga, ya maksud gue musik salah satu faktor yang ngasih gue semangat lebih gitu. Menurut gue ya masalah soul tadi gitu. Ya, mantep banget nih. Kalau boleh tahu nih, dari segi bermusik itu tadi gue sempat mention mengenai udah cukup publish nih. Boleh tahu nggak namanya, maksudnya grup, kalau nggak solonya itu apa namanya? Oh iya, saat ini gue ada project solo, namanya Mighty C. Mighty C ya? Oke, Mighty C guys, mungkin bisa dicek nanti di YouTube, kalau nggak di mana sih, di Spotify udah masuk juga ya? Spotify ada, sebetulnya sih biar gampang, gue udah bikin satu website yang jadi udah portal buat kesemuanya, itu www.mightyc.com. Oke, www.mightyc.com ya. Nih, nanti cek sendiri nih. Boleh, silakan. Jadi kalau misalnya nanti mau ketemu langsung dengan seorang objin dan musisi, bisa langsung ke tempatnya Bang Cesar ya. Panggilannya Ditunggu tuh. Ngobrol-ngobrolnya. Iya. Bisa ceritakan pengalaman sebagai seorang dokter? Dokter ya, dari mana nih mulainya? Awalnya jadi pengen jadi dokter kali ya? Boleh awalnya sebagai pengen jadi dokter, kalau enggak dari segi bermusiknya ada nggak nih yang masuk nih ketemu pasien terus tiba-tiba dia orang musik juga nih, akhirnya jadi malah konsultasinya instead of talking about ngomongin mengenai objin ya, malah ngomongin mengenai musik. Pernah nggak seperti itu atau Iya. Nah, mungkin gue ceritain dikit awalnya gue mau jadi dokter. Sebetulnya sih bokap gue itu dokter juga ya, beliau dokter paru, pulmonologis. Cuman nggak pengen gue jadi dokter. Karena ya mungkin dia ngeliat kualitas gue. Dulu tuh gue waktu kecil gue lebih banyak ke arah seni. Jadi maksud gue di sekolah tuh gue lebih banyak ekskulnya tuh musik gitu. Kalau nggak ya gue seni lukis gitu. Gue lebih suka ke arah situ lah. Gue nggak IPA gitu, nggak terlalu gimana banget ya, maksudnya bukannya merah tapi ya lanjut aja. Nah tapi seiring perkembangan waktu gue mulai banyak minat baca. Waktu itu gue ada baca literatur tentang buku lah ya, Motorcycle Diary, itu tentang Che Guevara. Che Guevara itu ternyata seorang dokter. Dia menarik juga tuh. Iya, jadi yang gue ambil maksudnya bukan masalah ideologi atau apa di sini, tapi gue baca pengalaman dia di Motorcycle Diary itu. Jadi dia jadi dokter, terus dia merasa kalau gue jadi dokter itu gue dekat dengan quoting Che Guevara, gue dekat dengan kemiskinan, dimana gue bisa ngelihat apa sih negara ini itu seperti muka aslinya seperti apa gitu, yang dia rasakan. Nah akhirnya dia keliling tuh Amerika Selatan, di situ dia punya banyak pengalaman lah sebagai dokter tuh, dia ngapain aja sebagai dokter muda ya waktu itu. Dia berdua sama temennya naik motor. Nah itu gue lihat tuh di situ kayak quality ini dokter tuh apa. Nah di situ gue selain gue lihat bokap gue kayak keren banget jadi dokter ya, pasti dulu kan ngeliat dokter pasti wow banget kan profesi dokter itu. Gue juga lihat sisi lainnya, yaitu sisi sosialnya. Nah di situ gue malah jadi terdorong untuk, gue bilang sama bokap gue waktu SMA itu kan, gue mau jadi apa gitu.
mau ngambil seni rupa, gue bilang gitu, tapi nggak boleh. Nanti lah, mesti pikirin karir deh coba. Akhirnya itu gue ajuin yang kedua jadi dokter gitu. Tawain gue sama bokap waktu itu, udahlah nggak usah, lu nggak cocok katanya. Ya udah akhirnya gue ujian nasional terus alhamdulillah malah diterima di UMPTN SPMB waktu itu namanya. SPMB itu kalau nggak salah penunjukan, bukan ya? Enggak, jadi gue ujian nasional biasa SMA, terus namanya keluar di koran. Gue dapet FKUI gitu. Langsung dapet di Universitas Indonesia. FKUI? Iya, berarti lo bisa dibilang pinter dong? Ya gue rasa sih, kalau gue sih pinter apa enggaknya, gue nggak tahu lah ya. Tapi maksud gue yang jelas sih mungkin itu jalannya. Kalau jalannya udah seperti itu ya? Iya, akhirnya ya udah bokap gue, oh ya udah kalau lu diterima lu cobain aja kuliah di situ gitu. Ya udah akhirnya gue jadi dokter, gue kuliah kedokteran, ya di situ sambil ternyata gue juga menyadari musik nih salah satu aspek di hidup gue juga yang penting di hidup gue gitu. Jadi akhirnya gue kuliah tuh sambil bermusik saat itu dari 2005 itu. Dari 2005 gue mulai ngeband sambil juga kuliah kedokteran saat itu. Oh gitu, asyik. Nah, udah jadi dokter ini sekarang ya banyak juga musisi yang tiba-tiba ternyata musisi juga gitu. Terus akhirnya ya ngobrolnya ya pastinya lebih seru lah ya kalau gitu sama ya. Jadi setup ngobrol yang apa sih, yang kata-kata seorang dokter jadi ngomong sesama musisi ya? Iya, jadi lebih ice breaking lah ya, lebih gampang. Ice breaking lebih cepet ya? Oh gila, gue mau diperiksa nih kayak sampai jeroan-jeroan gue, sampai organ-organ tubuh gue bagian dalam nih, cuma apa sih, ternyata dia seorang musisi, berarti ini gue lebih percaya nih mungkin. Ya, mungkin terasa lebih gitu, tapi gue nggak tahu juga lah ya, itu tergantung lah ya, orang pikirnya gimana. Kalau gue sampai datang ke tempat lo nih, pasti gue bakalan lebih percaya sama lo dibanding apa sih, dibanding gue datang ke tempat orang yang mungkin ngomongnya nggak nyambung. Iya. Kayak gitu. Sip. Ada harapan nggak untuk musisi di Belantika Musik Indonesia? Di Indonesia? Iya, sekarang ini. Ya menurut gue sekarang musisi di Indonesia tuh termasuk, ini pribadi gue ya, salah satu bisnis yang saat ini cukup sulit bagi musisinya untuk publish sebuah lagu. Sebenarnya gampang, tapi maksudnya yang susah itu kan adalah gimana kita diterima di masyarakat. Maksudnya lagu kita bisa didengar orang, apa yang kita nyanyiin itu bisa sampai message-nya. Ini yang lebih susah. Walaupun sekarang udah berkembang lah ya zaman, maksudnya publish itu udah lebih mudah. Tapi ya tantangannya di Indonesia ini menurut gue adalah gimana caranya musisi ini bisa besar, dalam arti banyak orang yang terinspirasi gitu. Itu sih harapannya gue, ya lebih banyak pihak-pihak gitu ya, mungkin yang bisa membantu atau bahkan pemerintah kali membantu pergerakan musisi, karena menurut gue salah satu kualitas yang bagus di Indonesia ini ya salah satunya SDM-nya adalah musisi sih menurut gue. Gitu ya? Banyak musisi Indonesia yang gede di luar juga banyak. Jadi musisinya lu udah cukup lumayan banyak, marketnya juga cukup besar. Di sisi bisnisnya, dari sisi bisnisnya itu harus ada yang nge-boost. Jadi dicari nih maksudnya wanted, siapa yang bisa ngebantu musisi Indonesia nih untuk bisa memasarkan apa sih produk-produknya mereka pada 260 juta penduduk Indonesia. Kita ngomongin lokal aja, nasional aja, 260 juta orang gitu. Itu sih menurut gue yang masih missing link-nya belum ketemu sampai saat ini. Belum ketemu ya? Susah lah, maksudnya ada yang ya masih sesuatu yang dicarinya kayak lu nyari jerami, jarum di jerami aja. Nggak semua orang bisa ngelakuin gitu, nggak semua musisi. Nah, ya itu sih harapan gue. Dan gue juga coba untuk mungkin gue bisa jadi salah satu orang yang bisa ngasih kontribusi ke situ ya. Asyik. Kita Simpel Musik nih punya rencana nih mau bikin festival cipta lagu remaja. Kalau enggak youth, kita nyebutnya Youth Composer Festival ya. Jadi kita maksudnya dalam artian berharap para pengarang-pengarang lagu di Indonesia itu bisa bangkit dan menyalurkan bakatnya mereka ya, dan dikenal sama banyak orang gitu. Nah, menurut C sendiri
itu bagaimana? Maksudnya dalam artian apakah itu cukup apa sih menginspirasi orang-orang, terutama yang muda sih? Iya. Karena biasanya tuh sebenarnya ide-ide itu datangnya dari orang yang muda ya. Betul. Hmm. Ya kalau menurut gue itu sangat baik ya. Menurut Iya. gue dengan adanya cipta lagu remaja ini ya lebih nge-boost lah ya kemampuan anak-anak muda di Indonesia, terutama yang suka dengan musik, Iya. bisa ciptain lagu dia sendiri. Ya Iya. mungkin di acara ini mungkin nanti ada support kali ya untuk bisa dipublish atau Iya, apa. itu nanti rencananya apa sih, Bagus Simpel Musik banget. itu akan mempublish apa sih dan juga memboost ya dari segi marketingnya untuk apa sih memasarkan hasil karyanya mereka ya. Iya. Gitu. Nah sekarang kan kalau bisa dibilang C sendiri kan juga sudah memproduksi apa sih hasil karyanya sendiri gitu. Ada saran nggak buat mereka, maksudnya bagaimana caranya, terus bagaimana supaya hasilnya cukup memadai gitu? Apakah ada ya untuk teman-teman kita yang masih muda ini gitu? Iya. Kalau dari pengalaman pribadi sih, bikin musik itu yang jelas sih dari hati ya. Apa pemahaman yang kita punya, terus apa yang mau kita kasih ke orang lain dari lirik-liriknya dan juga dari melodinya. Jadi maksudnya dalam artian tuh kita bikin nada juga sebetulnya kan nggak sembarang aja ya, tapi kita rasain lirik dan aransemen itu harus sinergi jadi satu kesatuan yang kalau orang denger itu bisa dirasain gitu apa message dari lagunya. Jadi ya coba lah lebih ya pastinya kita punya inspirasi musisi lain, tapi cobalah lebih otentik lah dalam bikin Gitu ya. lagu. Jadi maksudnya kalau bisa jangan copycat lah ya, maksudnya mungkin kalau Jangan, jangan copycat ya, Jangan, maksudnya kita jadiin ya kan manusia itu kan kupingnya kan udah banyak dengerin lagu ini lagu ini gitu. Jadi akhirnya itu menginspirasi kita untuk bikin suatu karya yang sebisa mungkin adalah hasil karyanya kita sendiri gitu. Orisinil. Orisinil. Yang dimaksud dengan C itu originalitasnya ya. Originalitasnya harus tinggi. Oke. Dan juga pastinya kalau misalnya kita mau orang lain denger, otomatis setidak segmented mungkin, jadi se-easy listening mungkin lah. Oke, biar marketnya itu lebih terbuka, lebih luas. Jadi setiap orang itu bisa bisa digest atau bisa mencerna apa yang kita bikin. Iya. Kayak begitu sih. Kira-kira gitu. Gitu ya? Iya, Aduh, kira-kira jadi gitu. gue yang ngomong deh. Harusnya sebenarnya. Enggak lah. Oh. Ini mah di sini justru banyak belajar nih sama apa sih Cek di sini ya. Sama-sama baik. Terus kita juga sebagai di Simpel Musik itu punya rencana untuk buat satu apa sih, tadi kan Cek juga sempat ngomong ya, untuk apa sih menyalurkan musisi-musisi Indonesia ini biar lebih dikenal orang, terus biar mereka juga ada jalurnya lah ya, maksudnya buat apa sih, buat ke masyarakat. Kita ada rencana mau bikin namanya booking agent. Itu tertarik nggak Cek untuk ikutan? Iya, itu juga ide yang sangat bagus sih. Iya. Ya searah lah ya sama yang tadi kita ngomongin sebelumnya. Musisi Indonesia tuh menurut gua itu butuh banyak support lah karena musisi itu kan sebagai artis ya. Iya. Artis dalam artian seniman. Jadi belum tentu semua seniman itu punya otak bisnis. Iya. Nah, ini Sense of bisnisnya nggak nyampe ya. Jadi So the maksudnya sense kalau of bisa business, that is what we need. cari orang-orang yang kira-kira Mau menjual kita. masih menjual. Kasarnya mau mendistribusikan Distribusi. atau juga mau memasarkan, mau memperkenalkan kepada masyarakat artis ini itu siapa gitu. Iya. Permainan mereka itu kayak gimana. Aduh, Setuju. thank you banget nih Cek Makasih buat banyak. waktunya. Gila ini kalau gua harus bayar dokter spesialis ngomong kayak begini nih ya. Gua harus bayar berapa ya? Ya tapi Cek ini datang ke sini jauh-jauh nih, ibaratnya beda negara kita nih. Asalnya beda provinsi, beda paspor ya. Yoi. Kita kebetulan di sini ngomongnya itu di daerah Tangerang ya. Ceknya sendiri itu di Jakarta. Jadi dia kesini tuh udah lewat border ya. Jadi pasportnya ditahan di mana sih? Dicap dulu tadi. Dicap dulu ya, dicap Tangerang ya. Cap Tangerang. Gitu. Mantap. Thank you banget nih Cek buat Makasih waktunya. banyak. Iya, Mas Nanti Wana, sekali terima waktu kasih.
pengen banget sih datang konsultasi. Oh siap, silakan ditunggu kapan Sip. aja. Terima kasih buat semua Simplers, buat apa sih podcast hari ini. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.